Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yoki Fauzi sebagai pensyarah. Saya Ainun Mutmainah sebagai qori. Saya Putri Indah Wardani sebagai sari tilawah. Kami delegasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li Indonesia su'uban mukhtalifah wa amarona bil uhuwah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Bahkan Indonesia mendapatkan julukan Heaven Earth karena keindahan alam dan panoramanya yang elok dan memesona. Tanahnya yang subur dan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Bahkan hadirin, Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, 200 bahasa yang berbeda, 1.340 suku dan 300 etnik yang tentunya memiliki ragam keunikan tersendiri dengan berbeda bahasa, suku, agama, ras dan adat istiadat. Namun jujur kita akui, sejak zaman Juliet dan Romeo hingga zaman 4.0, permasalahan etnisitas, permasalahan rasialitas yang dibayang-bayangi politik identitas adalah sebuah realitas yang sangat paradoks dengan semangat multikultural di dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tentu saja hadirin, jika fanatisme dalam semangat realitas dan etnisitas yang dibayang-bayangi politik identitas ini kita biarkan tumbuh subur, maka potensi konflik di negeri ini laksana api dalam sekam. Sekali-kali bisa padam, namun sekali-kali akan menyala, berkobar, membakar nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Lantas, apa solusi untuk menghadapi hal seperti ini? Sebagai anak bangsa Indonesia yang peduli, maka tergugah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Toleransi Keberagaman sebagai kekuatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ayat tadi merupakan landasan normatif teologis tentang keberagaman. Secara balaghah, ayat tadi merupakan kalam khobari yang diawali dengan huruf nida. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir, khitab dari ayat ini adalah li jami'il bashar, yaitu bagi seluruh umat manusia. Seruan tadi hadirin diiringi dengan informasi ilahi tentang dasar awal penciptaan insan, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menegaskan, wa ja'alanakum syu'uban wa qabail. Menurut Muhammad Abdae Al-Jabari yang diperkuat oleh analisa Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid, menegaskan Allah tadi merupakan inti dari keberagaman, yakni sikap mental yang terbuka untuk tersedia menerima kelompok lain yang berbeda secara sama sebagai sebuah kesatuan yang nyata tanpa menghiraukan perbedaan budaya, bahasa, ras, gender maupun agama. Yang terpenting hadirin, di atas itu semua adalah lita'arufu alitahsulu bainakum at-ta'aruf, yaitu sikap saling mengenal di antara kita, saling menjalin komunikasi yang harmonis dan menebarkan kasih sayang yang tiada terbilang. Demikianlah penegasan Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana cara merawat multikultural dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya terukir indah di dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah pada tali ajaran Allah, dan janganlah kalian saling bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu saling bermusuhan, lalu kami padukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah memberikan dan menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Berdasarkan ayat tadi, gagasan multikultural dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijawantahkan dengan wa'tasimu bi'abdillahi jami'an wa la tafarraqu, yang secara rinci ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ay amarahum bil jamaah wa nahahum anil mufaraqah, yakni Allah menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Oleh karena itu, mulai hari ini mari kita samakan langkah, seragamkan gerakan. Satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hulubis kuntul baris, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan menghormati. Demikianlah perkataan Presiden pertama kita, Bung Karno. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, orang Sadayana Sabatur. Wahai saudara-saudaraku orang Jakarta, kita semuanya bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedaya sederek nggih. Dan hai saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, sebangsa dan setanah air, marilah kita jadikan perbedaan ini sebagai jembatan emas untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara saling melengkapi, saling menghormati dan menjalin toleransi di antara sesama kita. Bukan sebaliknya, saling menghina, melecehkan, mencemoohkan, bahkan membangga-banggakan etnis dan daerah masing-masing. Karena sikap seperti inilah yang akan melahirkan cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga hancurlah bangsa ini. Hadirin rahimakumullah, sekian syarahan yang dapat kami sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kita bina, syaratnya yaitu saling melengkapi, saling menghormati dan saling menjalin toleransi di antara sesama kita.
Semoga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hudma sopa wa damak kadar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.